Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan dari Allah tercurah limpahkan kepada kita semua. Semoga kesadaran selalu ada di hati kita bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah. Kita akan kembali kepada Allah, dan setiap hari kita selalu merasai dan merasakan nikmat Allah, sehingga kita tidak terhalang dari mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pun tidak berputus asa dari ujian yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada ujian dan masalah yang sedang kita hadapi. Saudaraku sekalian, Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk memperlakukan seseorang dengan kasih sayang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencintai sesama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyayangi sesama. Dan aplikasi yang harus kita praktekkan dalam menyayangi sesama itu bukan setahun sekali ekspresinya ya. Jadi tiap hari gitu. Maka tidak ada yang namanya hari kasih sayang dalam Islam yang diselenggarakan selama setahun sekali. Tapi hari kasih sayang yang ada di dalam Islam itu diaplikasikannya adalah setiap hari. Jadi tidak ada Valentine ya dalam Islam, tidak ada. Itu adalah hari rayanya orang non Islam itu ya. Itu adalah hari rayanya orang yang tidak mengajarkan kasih sayang itu ya. Kasih sayang hanya di mulut saja gitu, tapi tidak dalam aplikasinya. Tapi agama kita itu mengaplikasikan kasih sayang itu ya bukan setahun sekali gitu, tapi setiap hari. Nah, berbicara tentang kasih sayang, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting ya, terkhusus kepada ummahat atau para akhwat tentang memaknai kasih sayang. Saudaraku muslimah mukminah dimanapun ya Anda berada, bahwa harus Anda pahami ya, suami yang menyayangi istrinya, suami yang mencintai istrinya adalah suami yang berusaha membawa istrinya kepada ridho Allah, kepada surga Allah. Ya, bagaimana caranya? Dia mengajarkan nilai-nilai ketauhidan kepada istrinya dan anaknya ya. Dia juga menanamkan nilai-nilai keimanan kepada keluarganya. Seorang suami yang mencintai istrinya dan menyayangi istrinya dan anaknya dengan benar adalah seorang suami yang berusaha ya menuntun tangan istri dan anaknya untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cinta Allah. Sehingga aplikasinya itu bukan dengan selalu memberikan apa yang diminta oleh suami, oleh istri dan anak, bukan itu ya. Tetapi aplikasinya adalah bagaimana mereka ya, suami yang sangat mencintai istri dan anak dalam Islam itu konteksnya adalah seorang suami yang selalu berusaha menegakkan ya ketaatan dan kepatuhan ya dalam keluarganya. Artinya seorang suami yang selalu berusaha mengajak anak dan istrinya untuk sama-sama mentaati Allah. Ya, gitu. Jadi bukan konteksnya itu memberikan rumah yang megah, memberikan kendaraan yang mewah, memberikan perhiasan yang banyak. Bukan seperti itu. Konteks kasih sayang seorang suami ya kepada istrinya dan seorang ayah kepada anaknya. Bukan begitu. Kenapa? Karena kalau misalkan memberikan istana yang megah dan memberikan perhiasan yang banyak, rumah kendaraan yang mahal, yang mewah, dan kehidupan yang hedonis, itu digambarkan kasih sayang yang benar. Tentunya Fir'aun telah memberikan itu kepada Asya binti Muzahim. Tapi ternyata Asya binti Muzahim seorang mukminah yang hebat ya, seorang wanita di antara salah satu penghulu surga itu adalah beliau. Justru tidak mau ya diberikan istana oleh Fir'aun karena syaratnya gitu ya, dia harus mengakui Fir'aun sebagai Tuhan dan dia harus mengingkari Allah sebagai Rob gitu. Tapi Asya binti Muzahim itu lebih memilih untuk mengimani Allah sebagai Rob karena dia berharap memiliki istana yang abadi ya, istana yang kekal, istana yang tidak hancur dan tidak roboh, yaitu di surga kelak.
Jadi wahai para istri ya, jika suami Anda ya, meskipun dia tidak memberikan rumah yang megah, istana yang mewah, kendaraan yang mahal, kehidupan yang hedonis, tapi kalau dia berusaha untuk selalu ya membawa Anda kepada jalan yang Allah ridhoi, dia sangat-sangat menyayangi Anda dengan sebenar-benarnya sayang. Meskipun mungkin ya pekerjaannya serabutan, hanya pedagang kecil yang penghasilannya pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari, tapi jika yang dia bawa ke rumah itu adalah yang halal, dimasukkannya ke dalam perut anak dan istri itu adalah harta yang halal, makanan yang halal, pakaian yang halal, yang jauh dari nilai-nilai keharaman, maka demi Allah, yang diberikan oleh suami Anda itu lebih mahal nilainya di hadapan Allah ketimbang yang diberikan yang diberikan Fir'aun kepada istrinya berupa istana. Kenapa? Karena Fir'aun memberikan istana itu dengan syarat Asia harus mengakui dia sebagai Tuhan, ya. Artinya istana yang diberikan Fir'aun kepada istrinya itu membuat Asia harus kufur kepada Allah itu ya. Menawarkan kekufuran itu ya, atau menawarkan penderitaan yang abadi di akhirat kelak. Tapi Asia nggak mau, menolak istana itu. Dia lebih memilih untuk disiksa oleh Fir'aun ya, meskipun dia harus kehilangan istananya, mahkotanya, kedudukannya sebagai permaisuri, karena dia memilih cinta Allah ya, memilih istana yang Allah berikan. Begitu juga suami Anda, para mukminah ya, para muslimah, para ummahat, jika dia membawa perkara yang halal, yang dari harta yang halal, harta yang bersih dari nilai-nilai yang haram, dan diberikan kepada Anda, meskipun nilainya kecil menurut Anda, menurut hawa nafsu Anda gitu. Tapi ingat, jika harta itu menjauhkan Anda dari azab Allah, demi Allah, itu lebih besar nilainya ketimbang istana yang ditawarkan oleh Fir'aun kepada istrinya. Wahai para istri, wahai para ummahat, ingatlah, kerja keras suami Anda untuk menghasilkan perkara yang halal ya, itu dinilai ibadah sama Allah, bahkan disamakan dengan jihad di jalan Allah. Tapi jika Anda, wahai para istri, wahai para ummahat, itu memandang remeh ya hasil kerja keras suami Anda itu ya, untuk mendatangkan yang halal ya, karena nilainya kecil, demi Allah, Anda telah sombong kepada Allah. Anda telah tertipu oleh setan. Anda telah tertipu oleh gemerlapnya dunia gitu. Kenapa? Karena apa artinya harta yang banyak kalau itu haram gitu. Bukankah Rasul telah mengatakan ya, daging, darah yang tumbuh dari harta yang haram itu tidak ada tempat yang paling layak untuk tubuh yang mengkonsumsi barang yang haram itu kecuali api neraka. Jadi kalau seorang suami memberikan harta yang banyak, rumah yang megah ya, istana yang mewah, pulau pribadi, kendaraannya bukan lagi kendaraan roda 4 tapi jet pribadi misalkan, kapal pesiar. Tapi jika itu hasil haram ya, didapatkan dengan cara yang haram, didapatkan dengan cara menipu ya, hasil riba, hasil korupsi, hasil menindas orang lain, terus dia berikan itu ke anak dan istrinya, demi Allah dia telah memasukkan api neraka ke dalam perut anak dan istrinya. Wahai mukminah, wahai muslimah, ingat, dunia ini hanya sementara. Kalau kita tidak sabar dengan kesulitan hidup di dunia ya, maka apakah Anda siap bersabar untuk menanggung azab Allah di neraka? Itu ya. Jadi kalau suami Anda itu adalah seorang yang penghasilannya pas-pasan, kecil menurut Anda, tapi kalau itu halal, demi Allah saya katakan, sekali lagi demi Allah saya katakan, itu lebih mahal nilainya di hadapan Allah ketimbang istana yang diberikan dari harta yang haram. Oleh karena itu, wahai ummahat, wahai muslimah, ketahuilah bahwa suami Anda yang berusaha bekerja keras siang dan malam untuk menghasilkan harta halal, itu adalah suami yang sangat menyayangi Anda dunia dan akhirat. Dia menjaga Anda dari kelaparan, dia menjaga Anda dari ketelanjangan, dia menjaga Anda dari kehausan, kepanasan, dan kehujanan, tapi dengan harta yang halal. Demi Allah, itu adalah kasih sayang yang sesungguhnya dari seorang suami kepada istri, kasih sayang yang sesungguhnya daripada seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan jika Anda, wahai para ummahat, wahai para muslimat, tidak menghargai hal itu, demi Allah Anda telah keterlaluan ya. Terlalu cek Bang Haji orang tetap terlalu begitu. Kenapa terlalu? Bukankah harta yang halal meskipun kecil ya, meskipun sedikit, tapi kalau itu menyelamatkan dari azab Allah,
dari neraka Allah itu lebih baik ketimbang harta yang banyaknya. Cek bahasa Sunda mah, bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah iman, tapi itu haram. Apakah Anda lebih ingin untuk menderita di neraka daripada sabar sesaat di dunia? Tentunya kan tidak mau. Oleh karena itu, wahai para ummahat, wahai para muslimah, ya, jangan minta coklat lah ke suami Anda ketika hari Valentine. Itu bukan hari raya kita. Ya. Jangan minta hadiah, papa ya minta hadiah di hari kasih sayang ini. Gak usah, kita mah muslimah, kita muslim, kita mukmin. Ya, bukan seperti itu ya ekspresi kasih sayang seorang suami kepada anak dan kepada istrinya ya. Tetapi kasih sayang yang sesungguhnya seorang suami kepada istri, seorang ayah kepada anaknya adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah menjaga keluarganya dari yang haram. Rasulullah menjaga anak dan istrinya dari makan yang haram. Meskipun mereka harus menahan lapar, tapi kesengsaraan, kesedihan, kepedihan, keterbatasan rezeki, jika itu hanya di dunia, itu lebih kecil ya penderitaannya ketimbang harus masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pesan ini bermanfaat. Kita sebagai muslim dan sebagai muslimah tidak dibenarkan mengikuti acara orang kafir, yaitu hari Valentine. Jadi apa yang harus diberikan di hari Valentine? Tidak ada yang harus diberikan, karena kita mengasihi, menyayangi setiap orang itu bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.